Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari Kami dari kelompok kelompok perancangan sistem rancangan sistem Key Key Performance Performance Indikator pada Indikator PT pada Jatwa PT Digital Jatwa Digital Nusantara Nusantara dengan dengan anggota anggota saya sendiri saya sendiri Prasetyo Imas Prasetyo Bukti, Imas Bukti, kemudian kemudian Sultan Sultan Rahman Rahman Fernanda, Fernanda, Irfan Irfan Setiawan, Setiawan, Ki Andri Ki Andri Silitonga, Silitonga, Rizky Rizky Hermawan Putra, Hermawan Putra, Sabri Sabri Hadi Hadri Wicaksono, Wicaksono, Akpol Akpol Ramdan Ramdan Ramabibi, Ramabiwi, dan dan Elizabeth Tiwanti. Elizabeth Tiwanti. Untuk Untuk aplikasinya, aplikasinya tampilannya tampilannya seperti ini. seperti ini. Kita Kita mulai mulai penjelasannya aja penjelasannya aja dari menu loginnya. loginnya. Untuk Untuk login seperti login biasa seperti ada biasa ada username dan username dan password. password. Untuk ini contoh Contoh login yang login yang salah, salah. misalnya seperti ini. Ini Nanti akan nanti pop up akan pop up message berupa berupa pesan username dan username dan password password salah. salah. Dan kita coba yang benarnya. Di sini kita ada empat menu. Yang pertama master data, manajemen data, rekod data, dan lopot. Suaranya bang bentrok. Oh ya. Suaranya bentrok ya. Oke. Untuk inputannya kita ada 10 input form, yaitu yaitu untuk login, terus data karyawan, data departemen, data job desk, data indikator. Kemudian ada juga absensi karyawan, penilaian karyawan, survei karyawan, dan rekap absen. Untuk outputnya ada penilaian karyawan, terus kemudian survei karyawan, evaluasi proyek, dan rekap absensi. Kita masuk dulu ke data karyawan. Data karyawan seperti ini, ada tabelnya di bawah. Mohon maaf ini suaranya looping ya, soalnya ini rekamnya harus di laptop harus ada suaranya. Sementara saya ngerasa bicara lewat mic HP. Ini adik karyawannya ada seperti ini, mungkin kita bisa coba nambahkan. Nomor 2 belum ada di sini. Nama karyawannya bebas, misalnya Budi. Ini karyawannya kita coba asal. Nama nama departemen adalah divisi di PT tersebut, misalnya di divisi multimedia. Jumlah cuti kita input 12 cuti dalam 1 tahun. Job desk-nya kita milih di sini. Misalnya ini kita simpan. Dan data Budi sudah bisa dilihat di tabel, udah muncul. Kemudian kita coba ubah tombol ubahnya. Kita klik dulu yang pengen diubah. Misalkan ini diubah jadi ini aja ya. Terus klik ubah. Datanya berhasil diubah. Kemudian kalau mau hapus bisa. Untuk tombol bersihkan ini cuma bersihkan di file atas saja, bukan di tabel. Jadi misalnya dibersihkan, hilang. Kemudian ada lagi menu cari di sini, bisa misalnya cari nama, akan muncul nama yang diketikkan.
Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rizky Hermawan. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya dari master data itu ada data departemen. Data departemen itu ada 3 field, ada ID departemen, nama departemen, dan jumlah karyawan. Pertama kita akan bikin dulu ya departemen baru, departemen HR, ID departemen keempat, keempat, nama departemennya HR, jumlah karyawan ada 4. Kita simpan, maka akan langsung tersimpan di tabel. Selanjutnya kita akan coba untuk kita ubah departemen keuangan, kita ubah ID-nya jadi ID kelima. Kita pencet ubah. Maka ID departemen, nggak berubah. Mungkin ID tidak bisa diubah, jadi kita coba ubah karyawannya saja. Karyawan kita ubah ke 5. Ubah. Oke, data berhasil diubah. Di bagian bawah juga ada nama departemen, kita coba cari departemen keuangan. Maka akan keluar di tabel hanya departemen keuangan. Kita coba klik, lalu kita hapus departemen keuangan. Yes. Oke, maka data departemen keuangan akan terhapus dari tabel. Next, selanjutnya kita kembali ke master data job desk-nya. Master data job desk. Ya. Kita klik ID job desk-nya, ID keempat. Nama job desk, menginput data absensi. Dan deskripsinya, melakukan input data absensi serta rekap data bulanan. Kita coba simpan, data berhasil disimpan, maka akan langsung muncul di tabel ke ID job desk 4. Kita coba hapus 1, kita coba hapus ID job desk pertama. Yang pertama kita coba hapus. Kenapa gagal aja? Coba kita coba ke ID yang lain, kedua atau ketiga. Keempat, kita coba hapus. Hapus. Gagal kenapa? Bang Pras, kenapa tuh Bang Pras? Ya, Bang harus dihapus. Lanjut aja. Lanjut aja. Lanjut aja. Kita coba ubah ID keempat. Nama job desk-nya kita coba ubah ID keempat. Kita hapus absensinya, jadi hanya menginput data. Ubah. Data berhasil diubah. Lalu di sini di paling bawah ada field cari nama job desk. Kita coba cari menginput data. Enggak sempat. Kita cari menginput data. Kita cari, maka langsung keluar menginput data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sultan. Oke, baik. Kita bakal ke data indikator.
Jadi fungsi data indikator ini untuk ke bagian penilaian karyawan. Jadi sebelum ke bagian penilaian karyawan atau nanti untuk mengisi drop down dari penilaian karyawan, kita harus mengisi dulu di data indikator ini. Contohnya saja kita isi ID indikatornya nomor 7. Nomor 7, oke. Nama indikatornya itu untuk kita isi saja kerajinan tangan. karena rajin, jadi kita isi saja. Standar skornya itu kita nilai di angka 75. Oke, kita simpan. Setelah itu data berhasil disimpan, itu ada kerajinan dengan skor standar itu 75. Seumpama kita akan mengubah skor standarnya, bisa kita pencet dulu. Lalu kita ubah. Misalkan nilainya 80. Lalu kita klik ubah untuk menyimpan. Nah, setelah itu data yang barunya sudah ada dengan nilai 80. Selanjutnya bisa kita kembali. Lanjut ke penilaian. Di sini ada isian untuk penilaian. Kita isi saja di ID penilaian ini angka 13. Nama karyawan ini sudah ada datanya, jadi kita tinggal cari saja. Misalkan Prasetyo Iman. Oke, NIP-nya dan lain sudah ada. Lalu kita klik indikatornya dari yang tadi kita isi di data indikator. Ada data kerajinan yang tadi sudah kita isi. Terus skornya ini kita isi dengan sendirinya, tapi minimum skor itu dari yang indikator tadi. Contohnya kita isi saja 85. Oke, setelah itu bisa kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Prasetyo Iman nomor 13, kerajinan. Oke. Lalu kita mau cari nama karyawannya. Bisa kita cari di pojok. Kita cari Prasetyo Iman. Oke, muncul di sini nama dia. Lalu kita mau cetak, bisa kita cetak ke bagian sini. Kita pencet saja, misalkan Prasetyo lagi. Oke, selanjutnya kita cetak. Nah, setelah dicetak, maka data akan seperti ini. Bisa kita langsung print atau mau kita save, itu terserah kita, nanti bisa dalam bentuk PDF juga. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Bisa nanti langsung kita save. Oke, selanjutnya untuk bagian selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Sabri Edi Wicaksono akan melanjutkan presentasi dari Saudara Sultan. Untuk absensi di manajemen data, absensi karyawan. Di sini untuk menambah absensi bisa kita tambah di ID absen. Kita set 21 coba. Untuk absen masuk. Untuk waktu nggak bisa dirubah ya, soalnya real time. Untuk nama bisa kita set Prasetyo. Untuk NIP otomatis ya, jumlah cuti juga otomatis, kehadiran hadir. Coba kita simpan.
Untuk indikator hapus bisa kita di 21 hapus, maka akan otomatis terhapus. Untuk bersihkan cuma bersihkan yang atas aja. Oke. Untuk kita set nama bisa kita ini yang paling bawah, coba Prasetyo. Dan di situ akan muncul absen selama dari tanggal 4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Elizabeth. Gak ada suaranya. Belum ada suaranya. Halo. Udah masuk. Baik, untuk selanjutnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Elizabeth Dewanti, NPM 2020 43 50 21 96. Selanjutnya saya akan bahas evaluasi proyek. Di sini field yang pertama ada ID evaluasi. Kita tambahkan jadi nomor 4, ID 4, terus tanggalnya dari tanggal 7 bulan 7 2023, selesainya tanggal 22 bulan 7 ya. Nama proyeknya pembuatan jembatan. Alamatnya di Depok, Jalan Mekarsari. Terus aspek nomor 1 tercapai. Yang kedua juga tercapai dan sampai yang keempat. Kenapa kagak dijelasin maksudnya apa? Kemudian kita simpan. Oke, udah terlihat di tabel. Setelah itu kita ubah field yang nomor 3. Ubah jadi pembangunan jembatan. Pembangunan jembatan, oke. Udah di tabel udah ada. Terus kita mau cari pembangunan jembatan nomor 1. Yang pembangunan nomor 1. Pembangunan ya udah terlihat di nomor 4.
Udah. Habis itu kita hapus yang field yang bersih field yang di atas. Bersihkan ya. Udah. Yang nomor 2 tadi udah dihapus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Akwal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dari menu survei karyawan. Nah, di form survei karyawan ini ada ID survei. Di survei ini ada nomor urut yang bisa kita input, misalkan 5. Nah, nama karyawannya bisa kita search. Contoh, ada Prasetyo. Nah, otomatis NIP karyawannya itu kalau kita input, bakal ke input otomatis. Nah, poin-poin ini fungsinya untuk memasukkan saran dari survei-survei karyawan untuk perusahaan. Contoh, misalkan seperti pemberian gaji sebaiknya selalu diberikan tepat waktu. Bisa juga kita memberi saran seperti memberikan bonus jika sudah berhasil mencapai target pekerjaan. Bisa juga kita input pemberian reward karyawan terbaik untuk karyawan yang penilaian karyawan pekerja. Nah, ini juga bisa tidak diinput. Jika kalian tidak ingin memberi saran, bisa di strip saja. Nah, kalau sudah, bisa pencet button simpan. Oke. Nah, otomatis saran kalian akan tersimpan di tabel. Di sini juga ada menu cetak hasil survei. Nah, ini otomatis akan tercetak semua, tapi ada pack-nya. Dari masing-masing pack ada survei dari yang kita input dari di form sebelumnya. Kita boleh disilang, di close. Nah, di sini juga ada menu cari nama karyawan. Bisa kita input namanya, misalkan Prasetyo. Nah, di sini akan muncul saran-saran dari Prasetyo. Ada menu bersihkan juga, bersihkan untuk membersihkan yang form-form yang udah kita input. Nah, akan hilang semua. Ada juga menu ubah. Jika ada tabel kolom tabel yang ingin kita rubah, misalkan seperti poin 1 pemberian gaji, bisa kita rubah, bisa menjadi pemberian gaji tidak kurang. Nah, otomatis di poin 1 tabelnya akan berubah. Terus juga ada menu hapus. Jika kalian ingin menghapus saran yang misalkan kalian salah input. Nah, otomatis akan hilang sarannya. Oke, cukup dari saya untuk form survei. Bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Nama saya Irfan Setiawan dengan NPM 2020 4350 1503. Ini saya mau menjelaskan tentang laporan rekap absen. Nah, di sini ada ID rekap. ID rekap ini sesuai urutannya ya. Di sini urutan ke-5. ID-nya ke-5. Nah, di input tanggal awalnya. Tanggal awalnya misalkan tanggal 1 Juli. Dan tanggal akhirnya itu 31 Juli. Dan untuk nama karyawan kita bisa search sesuai nama karyawan yang tertera. Kita pilih Prasetyo. Dan NIP-nya keluar otomatis. Lalu kita simpan. Nggak muncul, Ki. Nggak muncul. Dan ini kita input ulang lagi. Dan klik simpan. Nggak muncul lah. Setelah klik simpan, lalu kita pilih table untuk mengubah. Pilih table nomor 4. Ini bisa diubah tanggalnya sesuai tanggal yang diinginkan dan data berhasil diubah. Nah, untuk cetak, nah ini diubah dulu di tanggal akhir jadi tanggal 7. Lalu klik ubah dan berhasil terubah. Dan untuk mencetak laporannya ini kita bisa pilih dari tanggal 1 sampai tanggal 7, bulan 7. Lalu klik cetak. Dan akan otomatis tercetak dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Dan ini bisa di print dan di save. Untuk cari nama karyawan, kita bisa mencari di kolom kanan bawah. Itu misalnya Prasetyo. Maka yang keubah adalah maka yang muncul nama Prasetyo. Lalu kita bisa hapus table, salah satu table. Lalu kita klik hapus. Dan salah satu table berhasil dihapus. Itu saya dari saya tentang absensi, laporan absensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vicky Andri. Ya, terima kasih Irfan Setiawan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Vicky Andri Cilitonga dengan NPM 2020 4350 1510. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian terakhir, yaitu tentang database-nya. Bagaimana database itu bekerja sebagai alat penyimpan dari data-data yang sudah kita buat. Di layar ini sudah tersedia database yang tadi sudah dibuat. Ada sekitar 10 database yang tadi sudah dibuat sebagai contoh. Yang pertama ada data table absen, departemen, evaluasi, indikator, job desk, karyawan, penilaian, rekap absen, survei, dan user. Saya akan memberikan satu contoh dari masing-masing database tersebut. Dari database absen, saya akan mengambil contoh dari data paling bawah, yaitu tentang yang absen masuk.
close tadi. Dari database tersebut sebenarnya fleksibel ya, gimana si pengguna, tergantung kebutuhan juga, jadi kita bisa fleksibel membuat sesuai kebutuhan user. Jadi saya sebagai mengambil contoh dari data absennya yang pertama udah masuk ini, nanti sudah tersedia nih absen masuk dari tanggal 7 bulan 7 2023. Nanti dia akan otomatis terbuka seperti contoh yang ada di tabel tersebut. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu database departemen. Saya akan mengambil satu contoh lagi untuk hasil yang tadi data sudah kita buat. Itu dari multimedia. Nah, dari tabel tersebut sudah terbuka. Jadi tadi apa yang kita buat di database, kita sudah ingin membutuhkan kembali, nanti akan muncul tersebut, tabel-tabel tersebut. Selanjutnya akan saya bercontoh lagi di database evaluasi. Tadi sudah dijelaskan evaluasi karyawan ini sudah tercetak di database tersebut. Nanti, nah ini kita ambil contoh lagi satu. Nah, ini adalah contoh dari tabel evaluasi tadi yang kita cari. Tabel tersebut muncul dan data sudah berhasil disimpan. Selanjutnya di indikator kita akan mengecek kembali nih data tersebut sudah tersimpan atau belum. Coba kita buka yang di kerajinan. Data tersebut sudah muncul. Nah, tabel tersebut muncul berarti yang artinya udah berhasil disimpan. Selanjutnya di tabel job desk. Kita akan mengambil satu contoh lagi di menginput data. Nah, muncul kembali tabel tersebut, berarti artinya database tersebut sudah kesimpan. Selanjutnya akan saya coba lagi di tabel karyawan. Sumpah benci. Improvis saya jelek. Kita akan mengecek kembali di Prasetyo. Tabel tersebut kembali terbuka, berarti yang artinya tabel tersebut sudah tersimpan di database. Kita akan melanjutkan lagi contoh dari penilaian. Kita akan mengecek kembali dari paling bawah tanggal 7 ya. Penilaian di mana sih? Nah, tabel tersebut sudah muncul kembali. Untuk di search ini ada menu pilihan search, nanti ini bisa fleksibel. Apa yang kita cari, apa yang kita butuhkan, misalnya kita mencari di tanggal 1 ataupun di tanggal 7, kita bisa mencari di search tersebut, dan otomatis keluar apa yang kita butuhkan. Nah, kita lanjutkan lagi dari tabel rekap absen.
Udah karena di situ udah aku kasih clue gitu di search barnya, cari nama Setelah karyawan kembali tabelnya tersebut kembali berfungsi, yang artinya database tersebut sudah tersimpan. Kita akan lanjut lagi di tabel survei. Kita akan mencek kembali apakah tabel yang tadi sudah dibuat berhasil tersimpan atau tidak. Nah, untuk tabel tersebut kembali terbuka, yang artinya tabel sudah berhasil disimpan. Kita lanjutkan lagi di terakhir tabel, yaitu di tabel browser. Kita akan mengecek di admin administrator. Ngecek menu admin coba katanya. Maaf sempat terputus tadi karena waktu Zoom Meet-nya sudah habis. Jadi tambahan yang sempat terputus tadi untuk database yang user itu sebenarnya database untuk login. Jadi tadi diisi cuma satu username sama password. Jadi kalau misalnya ada admin baru dengan username yang berbeda nanti bisa dibuat di database tersebut. Jadi tidak tampil di aplikasinya tapi hanya ada di database-nya. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.